Oke. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama Artes Penyiar pada siang hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Sunday Service. Kita bangga dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baik pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, saya ketiga, dan seterusnya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 18, kita akan baca bersama-sama. Kitab Kejadian pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak tanah, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Sir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram tetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan kemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersama-sama 34. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terkantil dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah bagi Tuhan. Demikian ujian firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, pada siang hari ini saya mau share tentang 7 tampilan gaya hidup Abraham. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan Abraham kita sudah tahu. Kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan sering menegakkan khotbah-khotbah. Dan kita tahu bersama bahwa Abraham pada awalnya namanya Abram. Abram itu artinya bapak yang ditinggikan. Kemudian akhirnya Tuhan merubah dia menjadi Abraham,
artinya Bapak bagi bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ini, menarik bagi saya, kita akan telah bersama pada siang hari ini mengenai model gaya hidup, atau saya istilahkan adalah ada 7 tampilan gaya hidup Abraham menghadapi kehidupannya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ayat yang pertama, saya baca bagi saudara, yang dikatakan pasal 13, di sana dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kita perhatikan bahwa tampilan hidup yang pertama dari kehidupan Abraham, yaitu Abraham adalah seorang yang disebut dengan man of vision. Dia punya visi, berbeda dengan Lot. Alkitab mencatat sini, Lot pun bersama-sama dengan dia, artinya Lot itu sebagai pengikut. Sementara si Abraham adalah si orang manusia yang punya visi yang jelas. Jadi tampilan hidup dari kehidupan Abraham yang pertama adalah seseorang yang punya visi yang luar biasa. Visinya apa? Dia bilang dia pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Kenapa dia ke sana? Karena dia punya visi. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya, sehingga dia berjalan dan dia mengajak Lot adalah keponakannya sendiri. Jadi kita perhatikan bahwa tampilan gaya hidup Abraham, dia seorang yang punya visi, man of vision, luar biasa. Kita belajar bahwa hidup kekristenan kita harus punya visi. Kalau kita nggak punya visi, maka kita akan jadi orang yang pengikut, sama seperti Lot. Di sini dikatakan Lot pun bersama-sama, artinya berbeda antara Lot dan Abram. Abram seorang yang punya visi, sedangkan Lot hanya pengikut. Nah, kita lihat di sini bahwa tampilan pertama gaya hidup dari seorang Abraham adalah dia seorang yang punya visi besar. Dia mampu menjalani hidupnya oleh karena dia punya visi besar ke depan. Itu tampilan pertama yang ditampilkan oleh Abraham dalam hidupnya. Tampilan yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang berikut, misalnya ayat yang kedua dan ketiga, saya baca. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Dan ayat yang ketiga saya dikatakan, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tampilan hidup yang kedua dari pribadi yang namanya Abraham, dia seorang jiwa petualang. Jiwa petualang dari Abraham begitu kuat melekat dalam dirinya. Dia selalu berinisiatif. Orang yang jiwa petualang, artinya orang yang suka mencari sesuatu yang baru. Dia nggak bisa diam di tempat. Seorang yang punya visi, dia juga seorang petualang, sama seperti Abraham yang dimana dia punya inisiatif, dia punya inovatif, dia seorang inovator. Dia akan berjalan kemanapun karena dia ingin mencari sesuatu, dia ingin menampilkan sesuatu, dia selalu mencoba hal-hal yang baru. Dalam kehidupan kekristenan kita perlu mencoba hal-hal yang baru supaya kita bisa melihat hal-hal yang belum pernah kita alami, dan ini dilakukan oleh Abraham. Jadi Abraham yang punya visi yang jelas ke depan, dia seorang petualang yang tidak bisa tinggal diam di tempat sendirian. Dia harus berjalan mencari, dia harus menemukan sesuatu, dia harus mencoba sesuatu yang baru. Oleh karena itu dalam kehidupan kekristenan kita perlu mencoba hal-hal yang baru. Apalagi dalam suasana sekarang kita alami yang namanya virus corona yang mulai merebak dan mengontrol kehidupan manusia saat ini. Kita perlu mencari inovasi-inovasi yang baru. Kita perlu berinisiatif mencari sesuatu yang baru. Oleh karena itu banyak negara mulai mencoba bagaimana menemukan vaksin-vaksin untuk menghentikan langkah dari virus corona. Walaupun belum ada yang memuaskan, tapi minimal berusaha mencari, menemukan, berinisiatif. Oleh karena itu kehidupan Kristen kita perlu mencoba sesuatu yang baru, mesti penuh dengan inisiatif.
Orang yang berinisiatif itu orang yang selalu penuh dengan kreativitas yang tinggi. Kalau kita belajar dari Abraham, dia seorang yang penuh dengan kreativitas yang tinggi. Dia tidak bisa ditahan di satu tempat. Dia terus mencoba, mencari, menemukan sesuatu yang baru. Dan hidup petualangan ini merupakan gaya hidup dari tampilan hidup dari pribadi yang namanya Abraham. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang menarik bagi saya, di sini dikatakan ayat yang keempat. Saya dikatakan, saya baca, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Tampilan hidup yang ketiga dari pribadi yang namanya Abraham adalah Abraham memulai segala sesuatu dengan memanggil nama Tuhan. Jadi kita perhatikan di sini, gaya hidup dari Abraham, dia bukan sekadar seorang visioner. Dia tidak sekedar seorang yang punya visi besar ke depan. Dan yang kedua, dia tidak sekedar mempunyai jiwa petualang. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Dia akan mencoba hal-hal yang baru. Dengan kata lain, Abraham suka menemukan hal-hal, mencoba hal-hal yang baru. Tetapi poin yang ketiga dari tampilan hidup Abraham yang menarik bagi saya adalah dia memulai segala sesuatu dengan membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Artinya Abraham, seorang yang punya visi besar, seorang jiwa petualang, tetapi dia juga dilengkapi dengan tampilan hidup yang memohon direction dari Allah, memohon arahan dari Allah, memohon petunjuk-petunjuk dari Allah untuk memulai segala sesuatu. Ini hal yang sangat penting. Dalam kehidupan Kristen kita perlu memulai sesuatu dimulai dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa mulai dengan Tuhan. Kenapa? Akhirnya mereka terjebak dan akhirnya tidak bisa mengikuti jalan. Kenapa? Karena mereka lebih percaya diri. Tapi Abraham, walaupun dia seorang yang punya visi besar, dia seorang jiwa petualang melekat dalam dirinya, tetapi dia punya komitmen bersama untuk memulai segala sesuatu dengan memanggil nama Tuhan. Dengan kata lain, dia memohon arahan, dia memohon petunjuk dari Tuhan supaya jalannya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia berjalan menurut petunjuk dari Allah. Ini sangat penting dalam kehidupan Kristen kita. Kita perlu meminta arahan dari Tuhan, kita minta petunjuk dari Allah, kita minta hal-hal yang akan terjadi ke depan supaya kita bisa memanage hidup kita, kita bisa mengatur hidup kita supaya kita tidak gagal dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, teladan yang baik, tampilan yang ketiga, gaya hidup dari Abraham adalah dia memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau kita mulai bisnis kita juga harus mulai dengan Tuhan. Kita mesti mulai pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita, apapun profesi kita. Mari kita belajar dari pribadi yang namanya Abraham. Dia memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Ini yang sangat penting. Banyak orang Kristen lupa untuk memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, tampilan dari Abraham ini memberikan teladan yang sangat akurat, teladan yang sangat jitu, teladan yang sangat indah bagi kita untuk kita memulai segala sesuatu, perjalanan rohani kita, perjalanan bisnis kita, perjalanan usaha kita, perjalanan pekerjaan kita memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Kita mulai memanggil nama Tuhan sama seperti yang dilakukan Abraham. Dan tampilan yang keempat dari kehidupan Abraham yang menarik juga bagi saya adalah ayat yang berikut. Ayat 8, saya lupa. Ayat 8 saya baca dulu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tampilan yang keempat dari kehidupan daripada Abraham. Ketika dia memanggil nama Tuhan, ketika dia bersekutu dengan Allah, kita berpikir kadang-kadang ketika kita dekat dengan Allah, kita berpikir bahwa masalah akan selesai, masalah akan lalu daripada kita. Justru terbalik, saudara. Kita perhatikan Abraham. Ketika dia mulai memanggil nama Tuhan, ketika dia mulai bersekutu dengan Allah, ketika dia mulai meminta petunjuk dari Allah, justru masalah muncul, saudara.
Ini pelajaran penting bagi kita. Persoalan mulai munculnya di mana? Munculnya ada perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Dengan adanya perdebatan, adanya perselisihan antara para gembala Lot dan para gembala Abram. Makanya Abraham menampilkan kehidupan yang keempat ketika ada masalah, ketika ada perdebatan, ketika ada perselisihan di antara mereka berdua, walaupun mereka ini kerabat, toh tidak lepas dari persoalan-persoalan pribadi mereka. Justru Abraham menampilkan tampilan gaya hidup yang berbeda. Yang keempat, yaitu dia suka mengalah. Mengalah beda dengan menyerah. Banyak orang Kristen bukan mengalah tapi menyerah. Padahal kita belajar dari Abraham, dia sangat kaya raya, dia diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Lot. Lot yang tadinya hanya pengikut, bukan pemegang visi. Lot ini seorang ikut-ikutan saja, tapi justru diberkati. Luar biasa, orang yang ikut dengan orang yang punya visi juga diberkati. Tetapi ketika diberkati, ketika mulai banyak berkelimpahan berkat, mulai muncul di mana-mana, timbullah persoalan di antara keduanya, antara gembala mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, tampilan yang keempat, gaya hidup dari Abraham ketika dia menghadapi masalah, ketika dia harus berhadapan dengan ponakannya sendiri, dia bilang begini, ya, ayat 8. Ini menarik bagi saya, dia bilang begini, ya. Ayat yang ke-9, maaf saya, dia bilang begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Ya kan, bisa dikatakan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Tampilan kehidupan, karakter, gaya hidup dari Abraham yang keempat adalah dia suka mengalah, bukan menyerah. Dia walaupun dia berpisah, akhirnya harus berpisah dengan Lot. Tetapi itu memang konsep yang terjadi adalah oleh karena mereka sudah dekat. Biasanya orang kalau sudah dekat pasti ada pertengkaran, perselisihan, perdebatan satu sama lain. Yang paling penting adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita berselisih, ketika kita berantem dengan orang, ketika kita salah pendapat, kita mulai salah tafsir, penafsiran yang berbeda antara kita dengan orang lain, kita perlu menampilkan pribadi sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu apa? Dia menampilkan tampilan pribadi yang keempat ketika menghadapi masalah, yaitu dia orang yang suka mengalah, memberikan kesempatan ke orang lain. Ini pola hidup Kristen seperti ini. Bukan kita menyerah, tapi kita mengalah. Mengalah lebih baik daripada kita berantem. Ini gaya hidup atau penampilan hidup dari Abraham yang keempat, yaitu dia suka mengalah. Mari kita belajar sama seperti Abraham yang suka mengalah ketika kita hadapi masalah. Daripada kita ribut, kita mengalah. Mengalah itu bisa menyelesaikan persoalan, bukan menyerah. Mengalah artinya kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk menetapkan pilihannya, dan kita akan memilih sesuai dengan petunjuk Allah. Saya katakan tadi bahwa poin yang ketiga tadi, Abraham sudah memulai dengan Tuhan, sehingga dia tidak pernah khawatir. Dia selalu berikan kesempatan kepada orang lain. Kamu milih, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ini gaya hidup dari orang Kristen seharusnya dipraktekkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Sama seperti orang Kristen pada zaman ini. Ketika kita sedang punya persoalan, kita punya masalah, menghadapi virus corona, menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan bisnis, apapun jadi persoalan yang kita hadapi, poin yang keempat, jangan lupa sama seperti Abraham yang suka mengalah, bukan menyerah. Dan yang kelima, tampilan hidup dari Abraham yang kelima, kita perhatikan. Ya. Ayat yang ke-14, pasal 13, ayat 14 ini yang dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan, perhatikan, setelah Lot berpisah, artinya mereka berantem sebelumnya, akhirnya mereka harus memilih jalan masing-masing. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang berdiri itu ke timur dan barat, utara dan ke selatan. Tampilan hidup yang kelima dari Abraham, ya, ketika Lot mulai berpisah, ya kan?
ketika perselisihan diselesaikan, perdebatan diselesaikan, salah pendapat diselesaikan, semua hal-hal yang menghambat kehidupan kita, kita selesaikan dengan Tuhan, kita selesaikan dengan orang lain, maka muncullah tampilan hidup yang kelima dari pribadi Abraham. Apa itu tampilannya? Dia punya mata yang beriman, saudaraku. Luar biasa. Kalau kita punya mata yang iman, kita punya pandangan kita ke depan. Mari kita belajar seperti Abraham. Jangan dikatakan apa? Tuhan katakan kepada, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang kuberi itu ke timur dan barat, utara dan ke selatan. Artinya Abraham menampilkan kehidupan yang kelima, tampilan yang kelima. Dia punya mata yang beriman, mata iman yang mampu melihat ke jauh, ke timur, barat, utara dan selatan. Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu, artinya lihatlah apa yang aku akan lakukan dalam hidupmu. Mata imanmu melihat seperti apa yang engkau lihat, engkau harus percaya bahwa Allah menjanjikan semuanya itu, saudara. Dan luar biasa, saudaraku, dia punya mata yang bisa melihat ke depan. Banyak orang Kristen tidak bisa melihat arah angin. Banyak orang Kristen tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi orang yang bersandar kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang selalu bersama-sama dengan Allah, orang itu bisa mampu melihat masa depannya. Dengan kata lain, man of vision dari Abraham, dia mampu melihat, memanfaatkan mata rohaninya dan memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan katakan kepada dia, lihatlah sekelilingmu. Kapan Tuhan bicara untuk melihat sekeliling? Ketika dia menyelesaikan persoalannya. Kapan berkat Tuhan itu datang? Ketika kita menyelesaikan masalah kita. Kapan Tuhan berfirman kepada Abraham? Ketika Abraham menyelesaikan persoalannya dengan keonakannya. Dengan kata lain, Tuhan akan bicara kepada kita kalau kita mau selesaikan semua masalah kita. Yang menjadi hambatannya, kenapa Tuhan tidak bicara kepada kita? Oleh karena kita belum menyelesaikan masalah-masalah kita. Oleh karena kita belajar dari kehidupan Abraham dan Lot. Ponakannya sendiri ribut, saudaraku. Antara dia dan Lot, Abraham dan Lot sama-sama itu kerabat. Artinya saudara keluarga dekat, saudaraku. Satu darah, sama-sama, tapi persoalan muncul harus diselesaikan. Ya begitu pun begitu banyak orang Kristen yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, tetapi mereka tidak mau menyelesaikannya. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka Alkitab mencatat di sini bahwa setelah Abraham menyelesaikan persoalan, setelah Abraham mengatakan kepada Lot, kau pilih, kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri, baru Alkitab mengatakan di sini Tuhan berfirman kepada Abraham. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita mau supaya Tuhan bicara kepada kita harus menyelesaikan masalah-masalah kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, kita selesaikan. Kalau kita berantem dengan keluarga kita, dengan adik kita, saudara kita, teman kita selesaikan supaya Tuhan bisa bicara kepada kita dan kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena kita mau menyelesaikan persoalan kita. Jadi tampilan hidup yang kelima dari Abraham, kita lihat di sini, dia punya mata yang punya iman luar biasa. Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu. Sekarang saya tanya sama saudara, mata iman saudara untuk melihat apa yang ada di balik virus corona ini. Mata iman kita untuk melihat apa yang akan terjadi setelah penyelesaian, setelah virus ini berlalu, apa yang harus kita lakukan. Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanku setelah semuanya aku selesaikan dengan Tuhan. Apa yang harus kita lihat? Kita mesti mampu melihat ke depan. Sama seperti mengatakan, pandanglah sekeliling, artinya lihatlah. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Yang paling penting, engkau harus punya mata yang bisa melihat dari timur ke barat, utara dan selatan. Artinya kita punya mata yang melihat secara komprehensif. Kita mesti melihat mata dengan mata rohani yang dari dalam hati kita, dari dalam perasaan kita, dari dalam pandangan kita dari Allah. Kita mesti mampu melihat apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan pimpin saya ke depan, sama seperti yang dialami oleh Abraham. Yang kelima, yang keenam, saudaraku, menarik. Di sini dikatakan ayat yang ke-17, saya baca bagi saudara. Bersiaplah
jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Poin yang keenam, tampilan hidup dari Abraham. Abraham tidak sekedar punya mata, punya visi. Abraham tidak sekedar punya yang kedua, dia punya jiwa petualang. Abraham tidak sekedar punya konsep untuk memanggil nama Tuhan, memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Dan yang keempat, Abraham tidak sekedar karakternya, gaya hidupnya suka mengalah. Dan yang kelima, Abraham tidak sekedar memiliki mata yang punya iman. Tetapi yang keenam, Abraham punya langkah kaki yang beriman. Nah, kita mesti melihat Abraham punya langkah kaki beriman. Orang yang berani melangkah dengan iman. Alkitab mengatakan di sini apa? Di sana dikatakan, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebar. Artinya Abraham mesti jalani, mesti menggunakan kaki, melangkah dengan iman, saudaraku. Kita perlu memiliki kaki yang beriman. Iman kita, kaki kita perlu dengan iman untuk melangkah ke depan, melangkah dengan kepastian, menjalani hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita mesti berani melangkah dengan iman. Sama seperti Abraham, yang tidak sekedar punya mata iman, tetapi yang berikut yang keenam adalah dia punya kaki untuk melangkah dengan iman. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Tuhan dia lakukan dengan setia, dia jalani dengan setia, dia jalani dengan kekuatannya, tidak peduli apapun jauhnya, apapun capeknya, lelahnya, dia jalani, menjalani sama seperti yang firman Tuhan katakan. Itu yang keenam, tampilan yang keenam. Dan tampilan yang terakhir, yang ketujuh, Alkitab mencatat sini menarik. Ayat 18, saya pasti baca bagi saudara. Saya dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Tampilan yang ketujuh, gaya hidup Abraham. Tampilan yang tertujuh dan terakhir yang ketujuh, gaya hidup dari Abraham. Abraham punya tangan yang beriman. Di sini dikatakan, saudaraku perhatikan, di sini dikatakan, sesudah Abraham memindahkan kemah, artinya menggunakan tangannya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di dekat Mamre. Artinya dia mengambil barang-barangnya, dia harus membawa barang-barangnya. Dengan kata lain, dia menggunakan tangannya sendiri untuk mengangkut barang-barangnya, untuk memerintahkan kepada anak buahnya, "Oh, kamu bawa ini, kita akan bersama-sama, kita akan jalani, kita akan ke Mamre." Ya kan, bisa dikatakan ke Mamre dekat Hebron. Dengan kata lain, Abraham punya tangan yang beriman. Kalau kita belajar dari tampilan Yesus, tampilan Abraham, tampilan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di dalam Alkitab selalu menggunakan tangannya untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu kita belajar pada siang hari ini, saudaraku yang kasih. Sama seperti apa? Dalam menghadapi apapun situasi dunia, apapun persoalan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita mesti menggunakan tangan kita yang penuh dengan iman, tangan kita yang penuh dengan berkat. Kita melakukan apa saja. Alkitab mengatakan, kalau tangan kita diberkati, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Oleh karena Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Abraham, poin terpenting yang saya mau tekankan yang terakhir adalah Abraham memulai segala sesuatu dengan Tuhan dan dia mengakhirinya dengan Tuhan. Dia bersyukur kepada Allah. Alkitab mengatakan poin yang ketiga tadi, dia memulai memanggil nama Tuhan. Tetapi yang terakhir, Alkitab mencatat ayat yang ke-18 terakhir sini katakan, saya baca bagi saudara saya lagi. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu apa dikatakan sana? Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, setelah Abraham mendapat visi dari Tuhan dan Abraham mendengarkan perkataan Allah, Abraham mendapatkan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Abraham mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Abraham mendapatkan visi dari Tuhan, mendapatkan arahan dari Tuhan Yesus Kristus. Abraham mendapatkan arahan dari bapaknya. Apa yang dilakukan, saudaraku? Dia membangun mesbah kepada Allah. Dengan kata lain, dia memulai dengan Tuhan dan dia mengakhiri segala satu dengan bersyukur kepada Allah. Mari kita belajar kepada Abraham
yang memiliki 7 tampilan hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia ketika dia hidup. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang berbeda juga dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita punya visi besar ke depan, man of vision sama seperti Abraham. Dan yang kedua, kita mulai mempunyai jiwa petualang, artinya kita mesti berani memulai sesuatu yang baru. Kita mesti melangkah hal-hal yang baru. Kita mesti mencoba hal-hal yang baru. Apapun kesulitannya, kita harus menjalani. Yang ketiga, kita harus memulainya dengan doa. Kita memulai dengan bersama-sama dengan Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita belajar untuk memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Yang keempat adalah kita suka mengalah sama seperti Abraham. Dalam menghadapi masalah pun. Poin yang penting, kita bukan menyerah, tetapi mengalah. Mengalah untuk kebaikan. Mengalah untuk orang lain. Mengalah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Sifat dasar dari Abraham ini menjadi poin penting bagi kita. Mari kita jadi orang Kristen yang mengalah apapun situasinya. Kita bisa mengalah, bukan menyerah. Dan yang kelima adalah kita harus punya mata yang punya iman sama seperti Abraham. Ketika Tuhan bicara kepada dia, Tuhan bilang pandanglah sekeliling. Artinya dia menggunakan mata imannya untuk melihat janji Allah akan tergenapi. Dan Allah buktikan bahwa matanya dibuktikan bahwa janjinya digenapi dalam dirinya. Dengan kata lain, mari kita belajar sama seperti Abraham yang punya mata untuk melihat persoalan apapun. Mata iman kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang keenam, bukan sekedar kita punya mata yang beriman, tetapi yang keenam, kita harus berani melangkahkan kaki, langkah yang beriman, saudaraku, sama seperti Abraham yang melangkah. Tuhan katakan, jalanilah, langkahilah, dimanapun engkau berjalan, engkau bejaki, aku akan berikan kepadamu. Dengan kata lain, mari kita menggunakan langkah iman kita untuk berjalan. Ketika kita memulai langkah yang pertama, Tuhan akan kita menuntun kita langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan akhirnya langkah kita menuju kepada jalan yang dijanjikan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setelah kita punya mata beriman, kita punya kaki yang beriman, dan yang terakhir kita harus punya tangan yang beriman untuk melakukan segala sesuatu. Tangan kita diberkati oleh Tuhan untuk melakukan apa saja supaya semuanya berhasil oleh karena Tuhan Yesus menyertai. Dan jangan lupa yang terakhir, setelah ketujuh hal ini terjadi dalam kehidupan dari Abraham, apa yang terjadi? Abraham tahu mengucap syukur kepada Allah. Artinya Abraham tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Allah. Nah, banyak orang Kristen setelah ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lupa bersyukur kepada Allah. Tapi poin yang paling penting dilakukan oleh Abraham adalah dia bersyukur, membangun mezbah, mendirikan mezbah, dan bersyukur kepada Allah bersama keluarganya, bersama para gembalanya, semuanya bersyukur kepada Allah, menaikkan pujian syukur kepada Allah oleh karena Tuhan telah memberikan berkat-berkatnya kepada Abraham. Mari kita belajar sama seperti Abraham supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. 7 tampilan ini kita harus memiliki dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya.